Teman-teman semuanya, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang energi dan daya listrik. Katakan sama-sama, energi dan daya listrik. Nah, tapi sebelum aku mulai, aku mau ajak kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa dong buat subscribe YouTube channel ini. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian. So, langsung aja kita ke pembahasan kita. Jadi teman-teman, energi listrik itu simbolnya adalah W. Oke. Sedangkan daya listrik simbolnya adalah P. Oke. Energi ini satuannya adalah Joule, sedangkan daya listrik satuannya adalah Watt atau W besar. Oke. Nah, aku mau jelasin dulu teman-teman rumus-rumus dari energi listrik. Jadi, W itu rumusnya ada 3. V kali I kali T. V itu adalah tegangan, lalu I itu adalah kuat arus, dan T itu adalah waktu. Oke. Berikutnya rumusnya adalah W sama dengan I kuadrat RT. Oke. I-nya sama ya, I-nya kuat arus, R-nya adalah hambatan. Oke. T-nya juga waktu. Dan yang terakhir adalah W sama dengan V kuadrat per R kali T. Oke. Cukup jelas ya, ada 3 rumus ini. Nah, untuk mencari daya listrik itu gampangnya itu dari W ini teman-teman. Karena daya listrik P itu sama dengan W per T. Jadi rumus untuk mencari daya listrik itu rumusnya energi itu T-nya dihilangin semua. Jadinya P sama dengan V kali I. P sama dengan I kuadrat kali R. Lalu ada P sama dengan V kuadrat per R. Oke. Cukup jelas ya sampai sini teman-teman ya. Nah teman-teman, dalam beberapa kasus biasanya ada kasus terkait energi listrik berubah menjadi energi kalor. Contohnya nih ya, kalau kalian itu memanaskan air, ya kan, pemanas airnya itu kan ditancapin di listrik, lalu dia bisa jadi panas. Itu menunjukkan energi listrik jadi energi kalor. Maka seringkali juga kita bisa pakai rumus ini teman-teman. W listrik sama dengan Q. Q itu adalah kalor. Apa rumusnya? M C delta T. Oke. M itu adalah massa dalam kilogram, C adalah kalor jenis, dan delta T ini adalah suhu, perubahan suhu. Nah, selain itu juga teman-teman ada rumus lagi nih terkait energi listrik biasanya yang ada hubungannya sama air. Nah teman-teman, biasanya semua daya yang masuk itu nggak kepakai semua. Tetapi hanya beberapa yang kepakai, sisanya tidak terpakai. Nah, itu namanya adalah efisiensi. Efisiensi rumusnya adalah P output per P input. Ya, P output per P input. Atau juga bisa W output per W input. Ini adalah efisiensi. Selain itu juga sering kita jumpai soal terkait air terjun teman-teman. Nah, untuk air terjun kita tuh bisa pakai rumus daya listrik ini. P sama dengan efisiensi kali mGh per T. Oke. Atau bisa gini juga. Efisiensi kali M itu rho kali V. Rho kali V GH per T. Oke. Nah, bisa juga kayak gini. V per T ini adalah debit. Jadi sama dengan efisiensi kali rho kali debit. Ini debit ya. Debit air kali G kali H. Oke. Ini adalah rumus-rumus lengkap dari energi dan daya listrik. Sebenarnya konsepnya sih mudah. Cuman tadi yang aku jelasin terakhir-terakhir adalah pengembangannya. Oke. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Energi listrik yang dipakai pada lampu selama 1 menit adalah 2500 Joule. Artinya W-nya 2500 Joule. T-nya adalah 1 menit atau 60 second. Apabila tegangan yang terukur adalah 100 volt, artinya V-nya 100 volt, maka besar hambatan lampu. Kita bisa pakai rumus yang ini ya teman-teman ya. W sama dengan V kuadrat per R kali T. Oke, 2500 sama dengan V kuadrat 100 kali 100 per R, T-nya 60. Sehingga R-nya adalah 100 kali 100 per 2500 dikali 60. Kita coret. Set. Oke. 60 bisa kita bagi 25? Nggak bisa, tapi kita bisa sederhanain.
bagi 5, ini bagi 5 12, bagi 5 1 ini 20. Maka jawabannya adalah 240 ohm. Jawabannya yang D. Gampang kan? Berikutnya teman-teman. Sebuah pesawat TV dinyalakan rata-rata 6 jam per hari. Oke, di sini diketahui 6 jam per hari. Pesawat tersebut dihubungkan pada tegangan 220 volt. Jadi V-nya adalah 220 volt, T-nya adalah 6 jam per hari. Jika arus listrik yang mengalir adalah 2,5 ampere, itu adalah I-nya 2,5 ampere, dan harga energi listrik tiap kWh. Jadi harga per kWh adalah 15. Maka TV tersebut memerlukan energi listrik per hari. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan ditanya seperti ini, itu kan diketahuinya harga per kWh. Jadi kita bisa menghitung energinya dalam kWh. Oke. Sehingga T-nya ini kita nggak usah ubah ke second. Kita biarkan aja jadi 6 hour. Oke. Maka energi rumusnya apa? W sama dengan VIT. V-nya 220, I-nya 2,5, T-nya adalah 6. Nah, kalau kita hitung 220 kali 2,5 kali 6 adalah 3.300. Satuannya apa? V kali I, ini satuannya adalah watt, T-nya adalah hour. Oke, jadi 3.300 WH atau watt hour. Nah, kita ubah dulu ke kWh. Artinya, untuk dari watt ke kilowatt dibagi 1000. Jadinya 3,3 kWh. Maka biayanya berapa? Maka biayanya kita tinggal gini ya, 3,3 dikalikan sama 15. Hasilnya adalah 49,5. Jawabannya yang D. Berikutnya teman-teman, 1 liter air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius oleh pemanas listrik pada tegangan 120 volt. Jika arus yang ditarik pemanas adalah 4 ampere, lama waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini teman-teman adalah contoh yang energi listrik jadi energi kalor. Sehingga kita bisa pakai rumus W listrik sama dengan energi kalor. Oke. Nah, kalau misalkan nanti ada efisiensinya, maka kita bisa terapkan efisiensi ya. Misalnya ya, hanya berapa persen dari listrik jadi kalor. Ini contoh ya. Contoh, 30% energi listrik jadi kalor. Maka artinya rumusnya jadi gini teman-teman. 30% W listrik sama dengan Q. Oke, ini contoh aja. Tapi karena di sini nggak diketahui apa-apa, maka dianggap semuanya berubah jadi kalor. W listriknya kita bisa pakai rumus apa teman-teman? Di sini ada 120 volt, ada 4 ampere. V sama I, berarti kita bisa pakai VIT ya. V kali I kali T sama dengan, untuk kalor rumusnya adalah MC delta T. Ini delta T-nya beda ya, bukan T kecil ya, tapi T besar, suhu. Yang satunya T-nya itu adalah waktu. Oke, V-nya adalah 120, I-nya adalah 4, T-nya adalah yang ditanyakan. Masanya sekarang teman-teman. Di sini diketahui volume 1 liter air. Oke, untuk kalian tahu ya teman-teman ya, air, oke, massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Artinya, kalau 1 liter itu kan 1000 mililiter. Maka masanya Rho sama dengan M per V, masanya Rho kali V. Sehingga 1 dikali 1000, yaitu 1000 gram. Ini sama dengan 1 kilogram. Oke. Maka M-nya adalah 1, C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Dari 20 ke 100. 80. Oke, maka T-nya 4200 kali 80 per 120 kali 4. Kita bagi ya, ini 1, ini 20, set, ini 1, ini 6, set, ini 700. Sehingga ini adalah 700 second. Pilihan jawabannya dalam menit, kita ubah ke menit. Sehingga 700 dibagi 60 menit akan jadi coret. Sama dengan 11/4 per 6 menit. Oke, atau 11/2 per 3 menit. Ini adalah 11,67 menit ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A.
Berikutnya soal yang terakhir nih. Air terjun digunakan dalam pembangkitan listrik sehingga menghasilkan daya 800 kW. Berarti P-nya 800 kW. Kita ubah ke watt dulu aja. 800.000 watt. Debit air terjun adalah 20 meter kubik per second. Debit tuki 20 meter kubik per second. Efisiensinya 40%. Percepatan gravitasinya 10. Tingginya berapa? Oke. Nah, karena diketahui debit, kita bisa pakai rumus ini ya. P sama dengan efisiensi kali Rho Ki GH. Oke. Efisiensinya 40%. Rho-nya berapa? Air. Air dalam kilogram per meter kubik. Rho air tadi kan 1 gram per centimeter kubik. Kalau kilogram per meter kubik, dia 1000 kilogram per meter kubik. Oke. 1000. Q-nya adalah 20. G-nya 10, hanya nggak tahu. P-nya 800.000. Maka ini nolnya kita coret set sehingga akan jadi 8 sama dengan 40% kali 2H. 40% untuk 0,4 ya, kali 2H, sehingga 8 sama dengan 0,8H. Maka H-nya adalah 8 per 0,8, yaitu 10 meter. Jawabannya yang C.